Denita ini adalah sahabat lama saya yang sudah saya kenal lama. Dan beliau menikah dengan seorang pria Jerman. Uh, yang menarik buat saya adalah karena saya kenal ini Denita dari kecil, saya tahu bagaimana dia ini seorang yang punya visi, dia tahu apa yang dia mau lakukan. Dan Denita itu adalah seorang yang menurut saya tidak pernah mau mengalah dengan situasi yang dia hadapi. Itu yang aku tahu. Bahkan aku pernah tahu juga waktu dulu dia kerja di daerah Cilegon sana, bahkan pekerjaan laki-laki manjat-manjat pun dia lakukan. Itu satu hal yang awesome, luar biasa ini Denita ini. Orang seperti ini, kemudian dia adalah anak pertama di keluarga itu, dan yang saya tahu juga bahwa dia fighting benar-benar untuk adik-adiknya. Semua adiknya dia bantu. Tidak ada satupun adiknya yang tidak ada bantuan dari dia. Kira-kira 8 tahun lalu dia menikah dengan seorang Jerman. Kalau nggak salah waktu itu Denita kerja di Batam ya. Kalau nggak salah ya. Terakhir. Nah, nanti ini kita akan explore. Saya mau lihat pertama nilai-nilai yang bagus dari seorang Denita Sinurat, kemudian bagaimana dia bisa mengambil keputusan yang sangat tepat, kemudian bagaimana dia bisa link dengan suaminya yang boleh saya katakan karena bukan orang Indonesia, culture berbeda, ya, pendidikan berbeda, ya, dan saya mau sampaikan suami daripada Denita ini adalah seorang scientist, seorang ilmuwan lah saya katakan. Nah, dia ngajar. Ya, oke, kira-kira prolognya seperti itu dulu. Dan satu lagi saya mau sampaikan, pada waktu saya pergi satu keluarga jalan-jalan di Eropa keliling, ketika Denita tahu, dia minta sama saya, Tulang harus mampir ke rumah saya. Dan karena Denita itu orang yang spesial di pikiran saya, lalu kita atur, kita punya jadwal, kita harus mampir di tempat dia, kita nginep satu malam di tempat dia. Saya ngobrol sampai jam 3 subuh kalau nggak salah dengan suaminya. Dan pada saat ini kita mau explore, kita mau dengar pengalaman dia. Baik Denita, saya mau mulai. Kalau Tulang jelas nggak kamu lihat sekarang? Jelas banget justru, makanya aku bilang Clear kan? kenapa kalau pakai Zoom itu biasanya aku kan biasa sering ikut itu ya, kebaktian online seluruh Eropa itu. Jelas banget. Tapi mungkin begini Denny. Ini kita sekarang ini kan lagi di studio. Saya ada studio, terus pakai penerangannya juga penerangan yang memang profesional. Iya, benar. Aku bilang juga sama Tulang, rumahku ini belum, karena masih baru aku rencana mau rapikan, karena baru masuk mulai musim itu spring, musim semi. Jadi ini rumahku ini sekarang rada gelap karena banyak tanamanku masuk rumah. Oh, kau masukin? Iya, makanya jadi gelap, dipasang lampu pun kata suamiku gini, ini makanya aku tuh rencananya mau bersihin teras biar bunga-bunganya taruh di luar gitu, karena kan musim salju kemarin kan, biar nggak mati aku masukin ke rumah. Oh gitu. Gimana burung masih hidup nggak? Burung udah dijual. Kenapa dijual? Karena waktu itu stres dia. Burungnya stres. Terus burungnya tuh kan stres gitu. Terus si Greg itu kasihan gitu, takut mati gitu. Terus waktu itu sih sebetulnya bukan rencana mau dijual sih, nggak dijual, kayak dikasih sama orang yang memang punya tempat khusus gitu. Akhirnya dikasih ke ada orang yang memang punya halaman yang memang dia bikin winter garden gitu loh. Winter garden itu di sini jadinya rumah kaca gitu, yang jadi luas. Oh,
Jadi lebih apa ya? Lebih leluasa lah burungnya di sana ya. Iya, malah melahirkan, punya anak. Kan dia suka laporan ke kami. Oh gitu. Gitu. Iya, karena kan kita kasih daripada mati kan, dia stres tuh burung. Kan itu kan sepasang burungnya. Iya. Jadi stres mereka tuh jadi berantem semua cari perhatian karena mereka itu stres. Gitu. Kalau menurut si Greg dipelajarin dia stres nih burungku katanya. Jadi dia dengan hati yang harus legowo gitu kasih ke orang yang maksudnya memang mempunyai tempat yang pas gitu. Jadi gitu dia burungnya bisa terbang di situ di tempat dia itu. Gitu ya. Terus karena dia memang dia banyak emang dia pemelihara gitu loh, maksudnya pengumpul burung-burung seluruh dunia itu orang gitu. Kolektor ya. Kolektor. Jadinya dia seneng banget, tapi dia kasih laporan ke kami kalau kalian mau lihat burung kalian boleh gitu. Ini burungnya sekarang udah punya anak gitu. Itu kan jenis burung kutilang kan itu kan yang ada cuma di Jerman doang itu sekarang yang punya kami. Oh iya, kan kamu dibawa dari sini kan waktu itu kan? Iya, dengan surat-surat yang sangat ribet gitu. Visanya itu, ngurus visanya lebih repot daripada visa aku. Visa burung. Visa burungnya lebih repot. Karena harus dikarantina, harus ada surat. Waktu itu ada surat kesehatan, vaksin, segala. Jadi lebih susah ngurus burung daripada ngurus orang ya? Iya, lebih susah ngurus visa aku. Visa aku waktu itu udah beres, itu burung belum beres. Aduh, aku udah bilang gimana nih? Jangan sampai nggak jadi terbang gara-gara burung. Nih visanya belum keluar. Denita. Tapi ya kau lebih segar sekarang aku lihat daripada 2013. Oh iya tuh lah, mungkin. Ya, frankly mungkin karena kalau 2013 itu kan masih pergantian ya. Iya. Pergantian maksudnya masih belum beradaptasi gitu dengan apa? Dengan suasana shock kultur di Jerman ini ya. Ada cultural gitu shock kan? ya waktu itu ya. Gitu. Waktu Tulang datang itu kan aku baru 3 bulan, baru belum setahun. 2013 ya. Iya. Berarti aku datang baru 1 tahun. Iya. Jadi masih ada cultural shock ya. Sangat. Dan waktu itu Greg kan juga bilang, aku nggak tahu pulang. Pick me up. Pick me up. Iya, makanya karena bahasa. Udah gitu bukan soal bahasa juga, karena orang sini tuh beda. Di sini nggak kayak di Indonesia kan, ada jalan-jalan ini gitu. Jadi mereka ya mungkin karena aku tinggal di desa juga ya, tapi nggak juga. Aku pernah ke Berlin segala macam sama aja gitu. Memang udah jadi budayanya apa? Eropa. Budayanya orang Eropa gitu. Kalau mereka itu memang nggak kayak di Indonesia, jalan ini di setiap sudut gitu ya. Iya. Ya kan? Kalau di sini enggak. Karena di sini sistemnya pakai GPS, semua menyetir mobil. Iya. Ya. Iya, betul. Jadi sudah semua terpola dengan teknologi ya. Iya, jadinya nggak kayak gitu. Kalau di Indonesia kan gang ini bisa cari naik sepeda gitu ya. Ini waduh. Jadi nanti gini, pola teknisnya nanti seperti ini. Kita ngobrol seperti ini. Lalu nanti ini kita akan record, kan gitu nantinya di record. Kemudian sesudah di record kita akan edit. Pasti akan edit. Jadi kamu nggak perlu mikirin video. Nanti tim saya di sini akan record. Ini sekarang sedang recording. Bahkan recording pakai kamera di luar handphone ini. Ada kamera kita, ada 3 kamera saya sekarang di sini yang recording ini di luar kamera, di luar handphone ini. Jadi nanti recordingnya ini akan diedit, ya kan? Akan diedit kan kadang-kadang kita kan ngobrol itu ada kata yang berulang karena kita kan ngalir saja bicara kan. Benar, atau memang makanya itu yang kemarin aku bilang aku sedikit tulis gitu karena sebenarnya biar aku juga
waktu cerita itu maksudnya struktur gitu, Iya. ya. Iya. Nggak apa namanya struktural gitu, maksudnya dari sini ke sini gitu nyambung gitu, nggak apa namanya nggak bolak-balik akhirnya membuat orang tuh, ih, apaan sih ngomongnya begitu kan? Tapi kamu sudah kayak orang Jerman, kamu terstruktur kalau ngomong sudah. Bukan lagi asal nyablak kayak di orang Indonesia, apa gitu kan. Sudah mulai kamu mau Tapi itu ngomong memang maksud. benar sih. Hmm. Aku rasa bukan karena aku di Jerman aja sih, mungkin karena udah tua juga. Nggak juga lah. Tapi lingkungan berpengaruh. Kemudian Greg itu besar pengaruhnya juga. Karena dia ke orang Itu saintis. benar. Itu kan saintis. Benar. Jadi sekian lama kamu ngomong sama dia, walaupun kamu tidak belajar sama dia, but the way he speak itu mempengaruhi kamu caranya. Makanya makanya kamu bilang tadi mau terstruktur kan gitu kan? Iya. Pasti begitu. Jadi Cara menerangkan ke orang itu, misalnya contohnya aku di tempat pekerjaanku juga. iya. Sekarang ini bosku selalu bilang, padahal dengan bahasa Jermanku yang sebenarnya belum ya maksudnya masih pas-pasan lah ya gitu. Iya. Tapi bosku bisa bilang, Ita kamu coba terangkan ke orang yang baru gimana cara kamu mengerjakan ini lebih cepat. Gitu. Iya kan? Ya? Ah. Itu. Terus aku tanya sama yang kuajarin gitu, gimana aku neranginnya? Apa menurut kamu aku bisa karena Jermanku dengan tidak seperti sebagus orang-orang Jerman ya kan? Iya. Terus dia bilang, enggak, kamu malah menjelaskannya aku sangat mengerti sekali gitu. Gitu. Itu. Karena struktur itu struktur itu gitu kan, gimana cara kita menyampaikan orang supaya orang itu mengerti. Betul. Gitu kan? Betul. Ya, Pak orang Dan memang Tulang benar, itu aku banyak belajar dari Greg karena dia itu guru ya, ngajar. Gitu kan. Apalagi ngajar lagi kan. Sesuatu ke aku. Menerangkan sesuatu ke aku juga gini. Begini loh Nita. Begini. Impactnya dan tujuannya begini dan awal mulanya begini. Gitu. Jadi aku tuh pikir oke. Jadi kamu beruntung. ada dosenmu yang gratisan. Benar. Coba lu bayangin. Orang bayar ya. Coba lu bayangin orang kuliah di Jerman, how much you have to pay? Iya, karena dia sendiri juga bilang, teman-temanku bilang, teman-teman kerjaku bilang sampai sekarang ngomong gini, kan aku kan paling cepat menghafal nomor-nomor, karena kan aku sekarang jadi megang keuangan untuk di ini apa bertanggung jawab atas uang di supermarket yang besar di Jerman ya, gitu. Terus aku bilang, gimana cara kamu bisa menghafal ini dengan hitungan cuma 3 hari gitu, kata dia. Terus aku bilang, ya suamiku kan ngajar, guru, jadi dia tuh suka bilang, Nita coba dalam 5 hari kamu harus hafal ini dan saya besok tanya. Terus kata temanku, waduh, makanya besok kayaknya gue harus dia kawin sama guru nih, makanya pantesan aja lu hafal katanya. Gitu ya. Ya memang benar Tulang, karena si Greg itu ngajar, jadi dia tahu cara gimana membuat si Nita ini mengerti gitu. Iya. Jadi kira-kira nanti kita seperti itulah settingannya. Sebenarnya kenapa saya bilang kita ngobrol-ngobrol dulu, supaya biasanya gini, walaupun kita sudah kenal, bersahabat, jangankan kamu di tempat lain, saya di sini gitu ya, lama nggak ketemu. Sudah 7 tahun kita nggak ketemu, lebih kurangnya kan. Biasanya suka ada grogi kan gitu kan. Suka ada grogi. Jangankan kamu, Tulang aja yang tiap hari kita ketemu, kalau sudah dihadapkan ke kamera gitu, ya kan, akan ada rasa apa gitu kan. Nah ini, makanya saya bilang ini kita ngobrol dulu supaya ada feel comfortable kan gitu kan. Benar. Iya. Gitu kan. Ini kan sekarang kita sudah ketemu muka, sudah kita lalui satu fase tadi cocok ini, sekarang kan sudah lebih feel comfortable kan. Iya Tulang. Gitu. Jadi nggak apa-apa, saya kira kita coba mulai ngobrol-ngobrolin ini, ya kan. Sambil ini kita record. Aku sudah ada beberapa hal nanti, jadi kamu nggak usah takut
wah ini salah, ini apa, enggak. Nanti akan kita edit, ya kan? Oke. Bisa dipotong, bisa disambung, bisa yang ini ke belakang, yang belakang ke depan. It doesn't matter gitu loh. Kita feel free. Kita sudah ada peralatan untuk itu, gitu kan? Nanti sebelum kita ketika sudah diedit, nanti saya akan kirim kamu nanti melalui email atau melalui WhatsApp, ya kan? Bisa nanti. Kalau melalui email biasanya kualitas suaranya, kualitas gambar akan jauh lebih bagus, kan gitu. Ya nanti kita buat begitu. Oke, Denita. Sekarang ini aku mau mulai, ya. Coba Denita cerita, bagaimana latar belakang pengalaman Denita di keluarga dulu, pada waktu masih kecil lah. Silakan. Gitu Tulang. Iya. Jadi sebenarnya saya itu sekarang itu anak pertama dari 4 bersaudara. Oke. Ya. Tapi kalau ada cerita sebetulnya di baliknya kenapa saya sampai jadi anak pertama, karena sebenarnya itu saya pada dasarnya bukan anak pertama. Saya itu anak ketiga harusnya ya. Oh. Tapi dikarenakan 2 di atas saya meninggal, terus di bawah saya meninggal 2. Jadi saya itu jadi anak pertama yang terpaksa. Gitu ya. Oke, kamu hebat. Okay. Go ahead. Gitu Tulang. Nah terus kan yang saya dapat informasi, bukan informasi, saya tahu kalian pindah dari Medan. Bapak itu pindah dari Medan sama ibu pindah dari Medan ke Jakarta. Tempatnya tinggal di Bekasi. Dari Lubuk Pakam, tinggal di Bekasi, ya. Bagaimana pengalaman pendidikannya bagaimana? Waktu sekolah. Jadi waktu sekolah itu dari SD itu saya pindah-pindah gitu. Okay. Karena pertama saya masuk ke sekolah negeri gitu. Okay. Terus pas itu Bapak bilang, waktu itu bapak saya itu kan termasuk tua-tua sidang di gereja Bekasi. Iya. Terus dia bilang, pokoknya waktu itu bapakku tuh bilang harus masuk sekolah Advent. Sekolah gitu gereja, ya. sekolah gereja ya? Sekolah gereja gitu, karena saya itu kan jauh gitu, maksudnya orangnya sedikit cengeng, manja waktu itu, karena itu sebetulnya saya itu bukan anak pertama. Awalnya itu saya anak yang sangat manja, cengeng, penakut, pokoknya itulah saya. Pokoknya, karena bayangkan aja saya itu dulu itu bukan anak pertama, terus karena mama saya meninggal terus, mama saya itu membuat saya itu kayak kristal gitu loh. Jadinya, Oke. Dan keluarga saya juga, tulang saya, tante saya, karena gimana juga ngelihat anak-anaknya meninggal terus, kakaknya dia jadinya gimana ya gitu kan, pokoknya jangan kesini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu ya, gitu kan. Jadi sebenarnya tuh saya tuh pertama dimasukin ke negeri biar dekat, biar bisa dikontrol gitu. Benar-benar dijaga ya. Karena Tulang aku juga dulu sakit-sakitan Tulang. Dari jadi mamaku cerita udah anak pertama, kedua meninggal, terus aku sakit-sakitan. Dan waktu itu juga orang-orang semua keluarga berpikir bahwa aku juga akan meninggal. Itulah sebetulnya cerita pengalaman pahit keluargaku gitu. Jadinya sebetulnya ada latar belakang kenapa aku sekarang bisa jadi sekuat itu gitu ya, gitu. Karena sebenarnya aku itu, kalau orang yang kenal aku dari kecil, pasti taunya si Denita tuh cengeng, manja, tidak mandiri. Ya, itulah sebetulnya yang kenal aku sampai aku SMA. Oh gitu ya. Nah, sekarang begini. Justru yang aku lihat, kalau saya lihat kamu punya langkah-langkah keputusan ke depan itu sesungguhnya bertolak belakang dengan pengalaman kamu waktu kecil yang kamu cerita tadi. Saya tidak pernah melihat waktu kamu sudah kerja, tamat SMA itu sudah mulai kerja, saya lihat. Saya tidak melihat ada hal yang manja cengeng di situ. Bahkan cenderung saya lihat kamu itu tomboy gitu loh. Benar. Jadi dibalik saya dulu itu manja, tapi saya itu ada sifat tomboynya, gitu. Maksudnya keinginan taunya tinggi, itulah. Dan dari kecil saya tuh udah punya sifat gini, misalnya
contohnya kita misalnya main karet atau main gambaran kayak zaman dulu waktu kecil, aku tuh langsung pikir aku harus menang gitu. Gitu. Itu jiwaku dari kecil tuh udah begitu. Misalnya aku harus melakukan yang terbaik gitu. Dan aku tuh mempelajari, menganalisa gimana caranya supaya aku menang dalam setiap permainan. Gitu loh. Jadi sudah terbentuk ya, gitu. Udah terbentuk. Itu dari kecil. Harus to be the winner gitu ya. Dari kecil seperti itu. Gitu selalu aku pikir pelajari dan aku suka menganalisa gitu. Mempelajari gini. Oh, kemarin dia mainnya begini. Terus aku gimana ya supaya aku bisa mengalahkan dia gitu. Jadi aku tuh dari kecil sudah begitu. Hebat. Nah, begini deh nih. Pernah nggak punya pengalaman gagal dalam hal pekerjaan oleh karena tekanan sehingga gagal gitu dalam pekerjaan? Bagaimana you mengatasinya? Cerita aku sekolah dulu. Jadi aku SD, SMP, SMA itu masuk sekolah Advent juga pindah-pindah juga, pernah di negeri. Karena aku tuh orangnya suka gini, Pak, aku mau bosen gitu. Aku kan orangnya sifatnya bosenan. Aku bosen sekolah masuk ke Advent terus teman-temannya itu terus gitu. Sempat aku dipindahkan ke negeri. Karena aku merasa gini. Aku merasa gini, kayaknya nilainya kurang maksudnya kalau di negeri itu pasti lebih banyak temennya dari lingkungan yang lain gitu. Aku tuh tipenya begitu memang. Aku tuh suka bergaul dari segala jenis, dari agama, dari segala macam suku. Aku tuh dari kecil sudah begitu tuh Lang. Iya. Gitu. Jadi pas sampai SMA terus aku juga sebetulnya masih manja tuh, aku pokoknya maunya ini begini gitu. Nah, pas kelas 3 SMA itulah tulang, tiba-tiba aku tuh harus dihadapkan kenyataan bahwa aku tuh sebetulnya bukan anak. Lu tuh anak pertama gitu loh, Karena disitulah aku menemukan mamaku mengandung lagi dan melahirkan adik kecilku. Oke. Pas di saat aku kelas 3 SMA. Di situ. Jadi disitulah aku sebetulnya sudah mulai mikir bahwa aku itu aku tuh anak pertama, lihat lu ada 4 gitu ya kan? Gitu, masih kecil-kecil gitu. Karena aku tuh karena aku jarak yang berbeda jauh, karena kan aku bilang tadi anak mamaku banyak yang meninggal. Gitu. Jadi tuh aku tuh umurnya sama adekku yang nomor 2 juga udah 6 tahun bedanya. Oke. Gitu. Bagaimana kamu punya pengalaman bekerja dikaitkan dengan adik-adik kamu yang masih kecil-kecil? Ada nggak pemikiran kamu, saya bekerja, saya mau bantu adik-adik saya ini semua? Gimana? Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi setelah waktu itu kan saya masuk bio di Kramat Pulau Advent itu saya masuk biologi. Waktu itu sebetulnya saya tuh di situ sudah mulai berpikir, saya tuh nggak interest sama accounting gitu ya. Saya nggak interest sama dunia gimana ya gitu. Saya tuh kayaknya interest sama teknik gitu loh. Waktu itu aku sudah berpikir, aku tuh suka sama teknik itu yang suka yang ke lapangan, gitu loh. Aku udah mulai begitu di situ di kelas 3 SMA itu. Terus waktu itu memang keadaan ekonomi kami juga sedikit berantakan karena bayangkan aja mama bapakku itu meninggal tuh anaknya itu tuh ngabisin biaya terus. Ya. Jadi banyak biaya untuk berobat itu jadinya. Padahal papaku itu seorang yang pekerja keras, mamaku tuh seorang ibu rumah tangga yang sangat baik gitu. Dan sebetulnya waktu sampai aku SD itu, bapakku tuh sebetulnya udah bagus usahanya. Karena anaknya meninggal inilah gitu loh yang membuat dia jadinya terganggu, sakit, meninggal, banyak biaya berobat, itu. Jadi pas adekku lahir lagi, pas aku kelas 3 SMA, disitulah aku mulai mikir. Sebetulnya bapakku, mamaku bilang gini, kamu nggak mau kuliah ke UNAI? Waktu itu, gitu. Pas aku bilang gini, Pak, gitu. Aku udah mulai mikir. Itulah namanya perubahan mindset ya, Tulang, gitu ya. Gitu. Wow, gini. Kalau aku nanti kuliah ke UNAI, sedangkan teman-teman itu juga nggak sesuatu yang membuat aku tuh interest banget gitu dengan jurusannya gitu loh.
karena waktu itu zaman itu adanya accounting, perawat, ya, kependetaan, gitu. Dan sedangkan aku tuh lebih interest ke teknik dan lapangan tulang. Gitu loh. Nah, cuma kalau misalnya aku bilang aku mau sekolah di luar, waktu itu misalnya Trisakti atau segala macam, itu orang tua aku tidak ada biaya. Wah, hebat. Terus tapi ada nggak cita-cita adik saya ini, saya mau bantu orang tua saya untuk sekolah? Ya, maksudnya itulah tadi perjuangan aku. Setelah itu akhirnya aku juga mikir, aku udah punya adik yang paling kecil, dan adik-adikku juga sekarang masih waktu itu adikku masih SMP kelas 2, kelas 3 SD. Maksudnya beda jauh gitu. Aku tuh udah besar sendiri gitu. Ya kan? Iya, gitu. Terus aku mikir, terus tiba-tiba waktu itu mama bilang gini, kalau memang kamu nggak suka ke Unai, karena kalau di Unai gitu biarpun kita nggak banyak biaya, bisalah kita maksudnya dicicil atau gimana kan gitu ya, gitu kan, gitu maksudnya kalau di Unai gitu. Tapi karena aku bilang di samping aku juga nggak interest dengan bidang-bidangnya, udah gitu di samping juga aku pikir temennya itu lagi, ya kan? betul, gitu, nggak nambah gitu ya. Terus nggak nambah gitu dari SD, SMP, SMA itu lagi ketemu lagi gitu kan, gitu. Terus aku tuh satu lagi mikir juga, aku ini anak pertama, kalau aku nanti kuliah di situ, misalnya bapakku habis-habisan sama mamaku habis-habisan mengeluarkan biaya untuk aku di situ, sedang aku pun tidak minat di situ, sia-sia. Gitu. Jadi menurut aku tuh harus berpikir bahwa adik-adikku juga membutuhkan biaya nantinya gitu loh. Betul. Gitu. Jadi aku sendiri yang berpikir. Jadi aku salutnya sama orang tuaku itu tulang, walaupun di keterbatasan ekonomi kami, karena memang anaknya juga banyak yang sakit, anak banyak yang meninggal, itu tuh untuk support kita tuh maksudnya memanjakan kita, membuat kita tidak minder, membuat kita menjadi dari diri sendiri, itu mamaku salah satunya yang paling aku bener-bener aku mungkin tulang yang kenal aku dari kecil. Dari aku SD itu aku udah juara terus. Saya tahu. Gitu. Saya tahu. Karena mamaku tuh selalu support, kamu mau jadi apa, apapun yang kamu mau, kamu bisa. Gitu loh. Hebat. Gitu. Hebat. Mama itu yang salah satunya yang membuat aku menjadi kuat. Gitu ya. Hebat. Bagaimana saya tahu gitu loh, pada waktu kamu masih di Jakarta lah, saya katakan waktu kerja, kamu itu banyak membantu adik-adikmu. Apa yang ada di pikiran kamu sehingga kamu lakukan itu? Kan sementara banyak wanita, terutama gadis, biasanya cuma mikirin diri sendiri, ya kan? Tapi kamu saya lihat lain pada waktu di sini itu. Bagaimana? Apa yang ada di visi kamu itu apa? Ya itu, karena cintanya orang tua itu. Karena aku melihat bagaimana perjuangan orang tuaku sama kami. Yang itu yang aku bilang tadi tulang, apapun dengan keterbatasannya, aku tuh aku tuh di support terus gitu. Dari misalnya soal berteman, cara berpakaian, dimana kami tuh selalu dibikin supaya tuh kamu tuh nggak minder sama teman-teman kamu dengan baju-baju yang bagus-bagus terus gitu loh ya. Jadi aku tuh yang membuat aku tuh wow gitu. Aku tuh mau membantu orang tuaku. Sebetulnya tuh tujuanku bukannya mau nyekolahkan adik-adik, membantu. Aku bukan menyekolahkan ya, karena kan orang tuaku juga pekerja keras gitu ya tulang. Tapi membantu bahwa memang tulang bapakku ini orang pekerja keras dan pengen anak-anaknya maju, dan aku sebagai anak pertama aku udah berpikir sebagai anak pertama bahwa aku akan menolong bapakku untuk mewujudkan mimpinya untuk adik-adikku. Wah, ada satu poin yang saya tangkap di situ, bahwa kamu memang take position untuk mewujudkan mimpi orang tua untuk anak-anaknya, gitu ya. This is good point. I will note this. Nah, sekarang aku mau geser sedikit. Bagaimana sih kok bisa kamu ketemu dengan Greg, suamimu ini? Jadi perjalanannya juga panjang gitu ya tulang, karena kan kayak aku tuh pernah gagal itu macam-macam, bukannya berarti aku tuh selalu lurus-lurus saja. Gagal dalam pekerjaan juga. Pernah juga gagal dalam pernikahan. Percintaan lah ya.
percintaan gitu. Iya, iya. Jadinya lebih enak ngomongnya percintaan gitu ya, Tulang gitu. Iya. Jadi kegagalan itu sebenarnya aku tuh memikirkan begini. Karena ini gimana ya, Tulang, aku bilang, aku tuh waktu itu udah posisi sudah bagus loh. Iya. Waktu itu aku sudah jadi marketing supervisor di Jakarta di perusahaan mining supplier ke perusahaan-perusahaan tambang. Ya. Oke. Gitu. Terus disitulah terjadi kegagalan percintaan itu, ya, aku bilang gitu. Terus aku down. Iya. Down sekali. Disitulah pertama kalinya aku down. Sedown-downnya. Oke. Gitu. Oke. Dan disitulah adik-adikku yang biasanya ngelihat aku seorang kakak yang misalnya selalu semangat, selalu bilang nggak ada yang nggak mungkin ya sama adik-adikku. Disitulah aku tidak bisa menyembunyikan bahwa aku itu down. Gitu. Oke. Gitu. Nah, aku sempat mengurung diri di kamar. Oke. Ya, tidak keluar rumah, gitu ya. Gitu kan. Nah, terus di situ adekku laki-laki waktu itu, karena kalau adekku laki-laki ini dia memang sama aku paling dekat dari dulu. Pokoknya dia selalu berbilang kalau aku itu adalah seperti apa namanya, bentengnya gitu loh. Apapun buat pokoknya kakak itu panutan gitu ya. Terus dia waktu itu dia gini marah gitu sama aku, Kak. Lu mau apa gitu? Jangan mengurung diri seperti itu. Dia tuh sedih sekali melihat aku panutannya seperti itu gitu tuh. Ya kan? Iya. Dia sedih sekali gitu. Terus disitulah aku melihat orang tuaku juga sebetulnya sedih tapi berusaha menyembunyikan. Ya? Tuh. Nah, tapi waktu itu disitulah aku berpikir tuh lah. Dalam aku tuh orangnya gitu tipenya. Kalau aku gagal, aku memang aku tuh manusia biasa. Pasti aku down, menangis segala macam, ya. Tapi setelah ada teguran, itu kan adekku menegur ya, gitu kan? Iya. Setelah ada teguran, aku tuh seperti langsung gini, wah nggak bisa begini terus nih, gitu ya? Iya. Gitu, ya. Pokoknya aku harus melakukan sesuatu gitu loh, nggak bisa begini terus nih. Gitu. Disitulah Tulang, memang aku tuh orangnya tipenya seperti itu dari dulu. Bahwa kegagalan itu bukannya kita harus mengakui saya gagal, gitu ya? Iya. Gitu. Tapi setelah itu harus pikir gimana caranya bangkit. Jadi itu saya sampai ke Batam itu seperti apa dan ketemu suami saya yang sekarang itu seperti apa gitu. Akhirnya saya waktu itu kalau nggak salah tiba-tiba ex supplier saya, karena dulu kan saya kan jadi marketing supervisor gitu ya di perusahaan tambang. Tiba-tiba nelpon, halo Mbak Bunita gitu, saya lagi butuh ini gitu kan. Bayangkan saya tuh lagi dalam keadaan drop, udah mengeluarkan diri dari perusahaan. Mengeluarkan diri, bukan dikeluarkan. Karena sampai bos saya ngomong gini, are you stupid? Gitu loh. Gitu. Sampai bosku yang dulu tuh, yang waktu aku keluar dari marketing, are you stupid katanya. Katanya, kenapa kamu malah begitu, malah mengeluarkan diri gitu. Karena aku bilangin, aku tuh orangnya kerja tuh all out. Jadi kalau aku dalam bekerja nih sekarang tidak tidak merasa aku sekarang ini lagi konsen, aku tuh nggak mau merugikan perusahaan. Aku bilang gitu. Gitu. Jadi aku tuh nggak mau merugikan perusahaan karena tuh kalau kerja tuh aku tuh harus all out gitu. Profesional ya. Jadi betul-betul. Jadi waktu itu aku mengeluarkan diri sampai bosku ngomong gini, waktu itu aku ingat banget ya, kebetulan bosku itu adalah dia sekarang sudah meninggal Tulang. Itulah yang membuat aku dia itu direktur, dia itu salah satu anak pejabat di Indonesia. Gitu. Terus dia bilang begini sama aku, kalau lu mau mau leave gitu, maksudnya cuti tanpa bayar, ya is okay Nita, you can take your time gitu, ya kan? Lu balik lagi. Tapi aku bilang gini, oke. Terima kasih atas tawarannya gitu. Tapi aku tuh sekarang berpikir aku tuh harus keluar dari zona amanku. Aku tuh tipenya seperti itu Tulang. Aku tuh suka di saat aku merasa lagi down, aku merasa gini, ini sekalian aja nih, gue pengen tahu bisa nggak gue bangkit gitu. Sekalian aku keluar dari kerjaan, aku keluar dari zona aman, tidak ada keluarga. Waktu itu pilihanku itu yang aku bilang, supplier itu nelpon gini, aku sudah keluar gitu. Kenapa Mbak gitu kan?
ya aku tuh pengen suasana baru, aku bilang. Aku pengen keluar dari Jakarta. Waktu itu Hmm. aku ngomong gitu, Hmm. kan? Terus dia langsung bilang, Mbak mau kerja nggak di perusahaan saya? Ah, Gitu. tunggu dulu, Saya di Batam. tunggu dulu. You are risk taker. Risk taker. You lagi down, Kristi. ya kan? Dan you malah Oh, itu yang minta. aku ngomong pakai bahasa Jerman tadi. That's okay. right. Gitu. Dan you mengendurkan diri malah dari perusahaan yang sudah mapan, ya kan? Benar. Eh, kamu lakukan ini semua justru untuk menghadapi masalah itu dong, ya kan? Benar. Karena Menghadapi aku masalah yang dihadapi. orangnya tipenya benar. Karena aku tipenya mempelajari diri sendiri juga gini. Aha. Kalau aku paksakan aku tinggal di sini, bekerja di sini, satu, aku merugikan perusahaan karena aku tidak bisa konsen. Aha. Dan satu lagi aku akan melihat keluargaku sedih melihat aku sedown-down ini gitu loh. Oke. Terus tadi kamu bilang ada yang tawarin, mau kerja di perusahaan saya nggak gitu. Tuh, lanjut itu. Nah, itu tuh waktu itu di saat lagi aku sedih-sedihnya masih mengurung diri, terus tiba-tiba aku keluar dari kamarku, aku bilang sama mama bapakku dan adekku waktu itu,